Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nida Rahma Lestari. NIM saya 20125095. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil output ha- eh, mata kuliah programming berorientasi objek untuk memenuhi eh, ujian akhir semester saya. Kita coba running. Nah, di sini saya membuat dashboard keuangan. Dashboard keuangan ini untuk membantu saya men-tracking pemasukan dan pengeluaran dan saldo saat ini. Ini itu berfungsi untuk saya bisa mengetahui pemasukan dalam bulan ini berapa, pengeluaran bulan ini berapa, dan sisa saldo saat ini di bulan ini ada berapa. Di sini juga ada keterangan dashboard keuangan. Di sini ada 3 card, yaitu pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Serta di sini ada 2 tabel. Di tabel kiri ada chart per kategori bulan ini. Kategori ini juga berdasarkan dengan kategori yang sudah saya tentukan. Ada 6 kategori, yaitu kebutuhan, dari mulai kebutuhan, transportasi, sosial, pendidikan, makanan, dan pakaian. Nah, ini tuh persennya berdasarkan 100%, dan dibagi nih berapa kebutuhan kita udah berapa sesuai dengan nominal yang kita inputkan di sini berdasarkan 1 bulan. Dan di sebelah kiri ada data pengeluaran dan pemasukan. Di atasnya ada tombol-tombol seperti refresh, hapus, edit, dan tambah. Di bawahnya ada tab bar pemasukan dan pengeluaran. Di sini di bawahnya ada tabel yang ini tabel pemasukan. Tabel pemasukan itu ada tanggal, kategori, keterangan, dan nominal. Nah, kategori ini sudah ditentukan pada ketika tambah keterangan dan nominal juga. Di sini juga ada pengeluaran. Pengeluaran juga sama, ada tanggal, kategori, keterangan, dan nominal. Bedanya di sini kategorinya, kategori pendidikan, pakaian, sosial, transport. Nah, kategori ini berdasarkan untuk di chart ini. Lalu kita akan coba tambah-tambah, di sini keluar pop-up seperti akan menanyakan pilihan catatan keuangan, pengeluaran, atau pemasukan. Jika kita mengklik pengeluaran, maka di sini ada tabel pengeluaran. Di tabel form pengeluaran, tambah pengeluaran, input pengeluaran maksudnya. Di sini tuh ada tanggal, kategori, keterangan, dan nominal. Nah, tanggal ini bisa dipilih sesuai sama yang kita pengeluaran hari apa, misalkan tanggal 14. Nah, ada kategori di sini. Kategori ini sudah di-set dari database yang saya sudah tentukan, misalkan sosial. Nih, keterangannya misalkan gathering kantor. Misalkan 1 juta, ya, lalu simpan. Nah, setelah simpan itu berhasil disimpan lalu nge-close. Nah, di sini itu akan menambah sesuai dengan tanggalnya berurutan. Ini tuh berurutan dari yang terbaru hingga yang lama-lama. Nah, kita sudah menambahkan ini gathering sosial. Nah, sosial ini akan nambah nih jadi 18%. Lalu misalkan kita menambahkan pemasukan. Nih, pemasukannya misalkan hari ini dari bonus, misalkan lemburan part 2 segini, lalu disimpan. Setelah ini akan bertambah di pemasukannya menjadi 5.600.000, dan saldonya juga, pengeluarannya juga tadi juga jadi bertambah ya. Nah, di sini juga akan bertambah. Nah, di sini kita juga akan coba edit. Edit itu kita harus ngeklik dulu baru edit. Nah, edit itu bisa edit apa aja sih di sini. Mau dipindahin ke apanya? Misalkan lemburan part 1 jadi ganti nih nominalnya, disimpan. Nah, ini akan jadi bertambah, dan begitupun seterusnya. Lalu di sini juga kita bisa hapus data juga sama, harus diselect dulu lalu di hapus. Nah, di sini juga akan ada pertanyaan seperti hapus data ini yes atau no. Jika kita yes, itu datanya itu akan berubah nih sesuai sama data yang ada. Lalu kita juga bisa refresh. Nah, di sini juga jika kita langsung hapus ini tidak bisa ya. Harus pilih datanya dulu yang mau dihapus, edit juga sama. Nah, di sini kita bisa ekspor. Nah, di sini kita bisa ekspor to Excel, dan sudah kita save laporan bulan Januari. Misalkan, terus kita simpan nih mau di mana. Lalu misalkan di
file kuliah ini, di save, lalu masuk nih direktori yang mana yang diinginkan. Kita lihat direktorinya, ini laporan Januari. Nah, laporan Januari ini berdasarkan dengan tanggal, tipe, kategori, deskripsi, dan nominal. Nah, ini juga sudah berurutan ya sesuai dengan tanggalnya, mana yang butuh. Nah, setelah itu kita kembali lagi catering sosial, mana nah ini yang tadi barusan. Lalu kita ke ini database ini saya membuat database DB catatan keuangan yang di dalamnya ada 3 tabel, yaitu kategori, pemasukan, dan pengeluaran. Di tabel kategori ini terdapat dari ID kategori, nama, dan tipe. Nah, ID kategori ini berdasarkan dengan nomor urutnya. Lalu di sini juga ada gaji bonus. Nah, gaji bonus ini udah ditentukan pemasukan, tipenya pemasukan. Nah, jika makanan dan sosial itu masuknya pengeluaran. Tabel kategori ini untuk berfungsi di bagian UI di drop down-nya untuk membedakan pemasukan dan pengeluaran. Lalu di sini juga kita ke tabel pemasukan. Pemasukan ini ada ID pemasukan, tanggal, total, dan kategori ID dan deskripsi. Di sini ada tanggal, totalnya, sama ID kategori. ID kategori ini yang tadi kita ambil di sini di tabel kategori dan deskripsinya ini. Lalu kita ke laporan ke pengeluarannya juga sama, ada ID pengeluaran, tanggal, total, ID kategori ID, dan deskripsi. Di sini juga bedanya sesuai sama kategorinya ya, dari 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa kode, yaitu di sini ada config, DAO, model, util, dan view. Di config ini ada tabel koneksi. Tabel koneksi ini untuk mengkoneksikan dari sini ke database. Databasenya itu yang kita sudah tentukan nih di sini menggunakan database catatan DB keuangan. Lalu di sini juga saya sudah memasukkan library jar-nya. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga nih sudah nunggu connection juga. Pastikan kita get connection juga ke URL user sama passwordnya yang sudah ditentukan di sini. Lalu di sini juga ada ini ya, logic MySQL config. Nah, di sini jika kosong sama dengan close config-nya. Lalu di sini juga jika dia benar, koneksinya akan di print koneksi sukses. Nah, di sini di terminal ada. Lalu kalau misalkan gagal juga akan dikeluarkan juga. Nah, tapi keluar nih pop up gagal koneksi dari database yang sudah ditentukan. Lalu ke dashboard DAO. Nah, kita ke dashboard DAO. Dashboard DAO ini berguna untuk logic dari mengintegrasikan dari database ke codingnya. Nah, di sini juga ada yang sudah kita diimport-importkan library yang akan digunakan. Lalu di sini juga ada namanya public default tabel. Nah, ini tuh adalah bagian tabel transaksi, yaitu ketika kita input ini tambah. Lalu di sini juga akan ada kolom-kolom seperti ID, tanggal, kategori, dan keterangan nominal juga. Nah, di sini tuh ada id call ini untuk tipe pemasukan tipenya pemasukan atau pengeluaran. Di bawahnya juga ada query ambil data berdasarkan dengan ID, tanggal, nama kategori, deskripsi, dan nama nominal juga. Setelah itu di sini juga ada format ke rupiah juga. Nih, di format ke rupiah. Lalu di sini ada bagian chart. Nah, chart ini untuk bagian ini. Yang ini. Lalu di sini juga ada query yang diambil per kategori bulan ini. Seperti dari select nama kategorinya, from dari
pengeluaran, ditambah juga kategori dan kategori ID, lalu bulan yang dipilih dan bulan date-nya, year-nya juga by nama kategori. Lalu di sini juga sudah connect ke database yang diinginkan. Lalu di bagian ini juga ada bagian saldo. Saldo ini untuk total pemasukan. Total pemasukan ini diambil dari sum total dari pemasukan where tanggal dan year-nya. Lalu kita sudah koneksi juga ke database-nya dengan parameter-parameter value, tanggal, get bulan value, dan get year juga, serta di bawahnya juga ada ketika exception-nya juga error, get memasukkan dan message-nya, lalu di return totalnya berapa. Lalu ini juga sama nih, pengeluaran juga begitu. Sama di sini public function saldo saat ini. Saldo saat ini itu berdasarkan dari tipe data double, karena angka dari total masuk dan total keluar. Total masuk dan keluar itu dikurang. Total masuk tuh berdasarkan gaji, total keluar itu berdasarkan pengeluaran. Nah, di sini juga kita ambil total masuknya dengan try statement ps prepare statement, diambil nih SQL-nya select sum total from dari pemasukan, lalu if next total pemasukan get double 1, lalu begitu juga pada total pemasukan, lalu di return nih, di return lalu dikurang, serta kita lanjut ke model ini untuk grafika pada UI-nya. Nih, ini library yang sudah saya gunakan. Di sini ada parameter atau variabel atribut yang digunakan seperti radius, background, black color sama thickness, ketebalan pada bordernya. Lalu di bawah ini ada public rounded panel, yaitu konstruktornya di sini juga sama. Nah, di bawahnya itu kita protect find komponen. Nah, di sini itu untuk ngerender bagian yang diinginkan seperti bagian ini UI-nya pada sini. Nah, di sini juga menggunakan grafik set color dengan berdasarkan background. Jika background itu null, pakai set color background. Nah, kalau misalkan else grafik set color background, set background. Nah, set background ini sudah dari bawaan dari ininya Java-nya. Di sini juga ada fill rounded. Rounded ini berdasarkan X dan Y. Lalu di bawahnya juga ada grafik set border, stroke thickness, dan draw rect. Di sini juga kita lanjut ke file Excel exporter. Nah, exporter ini library yang digunakan. Nah, library exporter itu menggunakan ini yang saya sudah gunakan, cari dari internet. Lalu di sini ada pop up file simpan laporan, lalu ini juga ada ke Excel laporan. Nah, ini tuh untuk memilih lokasi dan nama filenya apa. Lalu di sini yang ini untuk memastikan file tersimpan dengan format Excel. Nah, ini. Lalu di bawahnya ada workbook. Nah, workbook ini seharusnya gini nih. Workbook ini untuk menggunakan format modern seperti XLL. Nah, ini XLXS. Lalu di bawahnya ada bagian header seperti font, background yang abu-abu dengan border semua sisi. Nah, ini mana ya? Di Excel-nya. Nah, ini maksudnya. Lalu di sini ada nih string SQL-nya. Ini tuh menggabungkan pemasukan dan pengeluaran untuk menambahkan tipe kolom diurut berdasarkan tanggal yang terbaru. Jadi ini tuh kayak berdasarkan yang terbaru nih. Tadi kan kita menambahkan sosial tree gathering ya.
Nah, di sini nanti akan paling yang terbaru dia akan di atas. Kalau misalkan yang terbaru menyesuaikan dengan nomor urut tanggalnya tersebut. Begitupun juga pemasukan ya. Lalu ke bagian bagian ini itu untuk isinya, untuk nomor kolom, tanggal, tipe, kategori, deskripsi dan nominal. Nah, ini ya tipe, data dan nominal. Nah, di sini juga ada looping. Looping ini digunakan ketika jika nol, i lebih kecil dari columns dengan panjangnya, maka ketika kalau misalkan ada yang bertambah itu akan nambah satu gitu, sesuai dengan auto size custom column. Nah, jadi ketika ininya tuh kalau ada dia akan nambah satu begitu. Nah, di sini juga ada try jika kalau misalkan ada pop up ketika export itu berhasil. Nah, di sini juga jika export itu gagal. Nah, di sini juga ada private sale, create sale dengan kolom, value dan style. Lalu kita ke bagian dashboard. Dashboard ini di sini ada library yang sudah ditentukan nih. Ya, udah gitu juga ada nih public untuk ringkasan keuangan. Nah, di sini juga ada warna tema dengan main color dan text colornya. Dan di sini juga ada tombol palet warnanya yang ditentukan, palet warna button. Nah, di sini juga ada komponen-komponen yang akan komponen utama yang akan digunakan di outputnya, seperti menggunakan J-label ini untuk total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo. Ini tuh untuk card. Nah, di sini juga ada private JPen, dan ini juga ada JTable untuk masuk dan keluar, dan di sini juga JPen untuk chart container. Lalu di sini ada function konstruktor untuk mengatur layout-nya dari keseluruhan semuanya, yaitu dashboard view untuk mengatur. Nah, setelah itu di sini ada di sini juga ada JPen title-nya penasihan planner. Di sini juga menggunakan JTable untuk dashboard keuangan. Lalu di sini juga ada kartu saldo menggunakan JPanel dengan new grid layout dengan row, call, gap-nya GH, gap-nya, lalu background-nya dan border-nya sudah ditentukan, lalu dimensinya juga. Lalu di sini juga ini untuk di bawahnya. Ini untuk J-label total pemasukan, pengeluaran dan saldonya. Lalu ini juga ada add untuk masukkan juga. Lalu ke bagian chart tabel juga ini menggunakan grid layout sama ini chart dan tabel ini untuk memisahkan ini dan ini. Lalu ke chart ini juga menggunakan rounded panel ini dari sini, dan menggunakan JTable juga sama sih selebihnya. Juga ini tabel juga menggunakan JTable ya di panel, dan menggunakan JTable juga menggunakan radius button untuk menentukan kayak button-buttonnya. Lalu ini tabel tab untuk tab ini loh. Nah, ini untuk ini milih itu. Lalu ke tombol export. Nah, di sini tombol export. Di sini juga ada panel kiri untuk nge-split panel kanan dan kiri. Lalu di sini ada tabel replace. Ini juga ada tabel hapus data, tabel hapus edit, tabel add dan replace all. Lalu style, hide column, create card, dan ini custom curve button. Nah, lalu di run di page ini. Jadi ini tuh one page ya. Lalu nih hapus data juga sama ya, seperti berdasarkan pemasukan, pengeluaran. Nah, di sini juga ada nih logic jika
eh, show pop-up-nya keluar dengan message hapus data konfirmasi. Nah, ini ada delete from tabel DB where call ID COID sama dengan ID. Lalu begitupun juga edit. Setelah itu juga ada from tabel transaksi. From tabel transaksi ini juga sama menggunakan library yang menggunakan GUI ya. Di sini ada fungsi kelasnya from tabel from transaksi dan menggunakan. Nah, di sini tuh saya menggunakan ini library kalender. Yaitu ini yang sudah di-download nih di sini ada beberapa. Nah, di sini juga ada deklarasi pada komponen-komponennya seperti tanggal, kategori, nominal, dan keterangan. Di sini juga untuk variabel kontrolnya seperti tipe-tipe data yang digunakan, seperti tipe transaksi menggunakan string, boolean, integer, boolean juga untuk save data. Nah, di sini tuh ada konstruktor tambah. Konstruktor ini tuh dengan variabel pemasukan dan pengeluaran juga. Nah, di sini tuh ada ya konstruktor. Dengan jika user ngeklik tambah, maka yang tersebut tanggalnya itu bakal hari ini. Jadi per hari ini. Lalu di sini juga ini konstruktor tambah, ini konstruktor edit. Nih, kalau edit juga sama, jika user ngeklik tabelnya, maka dia bisa menjalankan edit. Edit itu juga nge-get data ya, udah get data yang apa yang dia ini. Dan ini juga ada init komponen. Nah, seperti header, input, tanggal, kategori, keterangan, nominal, tabel simpan. Nah, di sini juga ada load kategori untuk menambahkan sesuatu yang ditambahkan itu ke dalam kategori ini. Lalu di sini juga ada nih seperti simpan data tuh kayak tanggalnya gak boleh kosong, nominalnya harus diisi, semuanya tuh required gitu, harus selalu diisi. Nah, di sini juga ada statement untuk ambil ID kategori from kategori dengan nama kategorinya apa. Nah, ID kategori ini untuk berdasarkan dari ini nih, kita mau pilih pengeluaran. Kalau misalkan pengeluaran kan ID-nya ini. Kalau misalkan pemasukan, dia ID-nya akan ini. Begitupun salah satunya. Lalu baru bisa disimpan. Nah, di sini juga ada rounded button sama sih dengan yang lainnya, pasti ada yang kayak gini. Lalu kita ke simple chart. Simple chart ini untuk untuk bagian yang ini. Nah, kita ke coding simple chart. Kita ke simple chart. Simple chart ini kelas simple chart. Lalu di sini juga ada nih di mapping dulu. Key-nya tuh menggunakan kategori dan total pengeluaran. Jadi ini tuh berdasarkan total pengeluaran dan kategori. Lalu di sini juga ada warna-warna yang sudah ditentukan dengan ada 6 warna yang berbeda sesuai dengan kategorinya. Lalu di sini juga ada dimensinya, berukurannya. Lalu di sini ada pen komponennya menggunakan cek data jika kosong nih, data sama dengan 0, data is empty. Nah, di sini juga menggunakan teksnya menggunakan sans serif, datanya belum ada kalau misalkan belum ada ya. Lalu di sini juga ada value key-nya sama value anatial dan teksnya juga. Di sini ada double jika total 0, for double while data values total tambah sama dengan filenya. File ini berasal dari sini. Lalu juga ada double current angle 90% dengan integer weight-nya sama height-nya juga nih. Diameternya dikurangi 40%, X-nya weight dikurang diameter dibagi 2, lalu juga sama X-nya juga dengan radius. Diameter dibagi 2 dan X dan Y ditambah radius. Nah, ini gambar setiap irisannya. Setiap irisannya itu maksudnya tuh setiap ini kah?
per itunya. Lalu setiap irisannya, lalu ini tuh ada gambar irisan untuk komposisi teksnya dengan mid angle angle dibagi dua sama. Nah ini juga ada nih if angle dikurang 10 double persennya nih kali 100. Ini tuh untuk berfungsi agar teksnya tidak bertabrakan, soalnya ini tuh pernah ini sama ininya bertabrakan gitu. Lalu juga ada ini, setelah itu di return dan set colornya juga nih, dan diameternya dibagi dua, inner x nya, inner y nya, dan grid fill opal digabungin semuanya gitulah. Oke. Nah misalkan kalau misalkan kita ingin hapus semuanya tuh gimana tabel pengeluarannya. Misalkan dihapus itu akan berkurang juga nih tuh. Nih kalau kosong dia bakal kayak gini, datanya nggak ada. Nah maka pengeluarannya juga bakal keluar. Nah misalkan kalau misalkan ini juga dihapus juga sama, dia juga bakal datanya juga hilang, misalnya bakal 0. Nah jika kita akan tambahkan lagi seperti biasa gitu, itu pengeluaran makanan, misalkan makan mochi 10 simpan nih. Tapi kalau misalkan kayak gini kan jadi minus ya, karena uangnya dari mana, makanya kita harus tambahkan pemasukan juga nih berdasarkan gaji atau bonus. Misalkan gaji bulan Desember misalkan. Nah kalau bulan Desember kan masih dimasukinnya tanggal 1 dong, misalkan 4 juta nih kita simpan. Nah kita akan berkurang, nah saldonya juga begitupun. Kita juga bisa edit juga. Nah edit berdasarkan ini, misalkan tambah lagi. Juga ekspor juga sama ya, laporan. Misalkan kita masuk nih ke laporan nih, bakal cuma ada 2 berdasarkan sama yang ada di database-nya. Jadi begitu. Oke, terima kasih untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.